Lalu bagaimana peluang Garuda Muda untuk bisa membalaskan dendam atas Vietnam 2 tahun lalu? Apalagi Garuda Muda terancam bermain mesin golnya Jens Reven yang cedera. Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Bung Yuke, selamat malam. Selamat malam Iqbal. Semoga selalu sehat Bung Yuke. Jadi nanti pada saat laga ada 3 pemain penting yang diperkirakan tidak akan bisa bermain. Bagaimana? Apakah ada informasi yang Bu Yuke dapatkan terkait dengan hal ini? Iya, kalau kita merefer dari apa yang sempat dinyatakan ya oleh Pak Jaki sebagai manajer tim bahwa memang Tony Firmansyah sepertinya lebih sulit situasinya dibanding Arkan ya. Arkan kemarin ketika semifinal kita lawan Thailand dia ada di bench tapi dia tidak dimainkan. Namun kalau Tony memang tidak ada ya dan tampaknya yang kita bisa harapkan semoga Arkan dalam kondisi yang bisa diturunkan pada laga final ini karena memang kalau kehilangan sekaligus dua seperti kemarin tanpa Tony tanpa Arkan pilihan kita di lapangan tengah sangat tipis sekali dan terbukti memang berantakan ya koordinasi permainan kita progresi possession play kita memang bagus gitu ya tapi kreativitasnya sangat kurang kelihatan sekali sampai kemudian Gerrard kemarin boleh dibilang melakukan pergantian yang tidak terduga tactical change yang di luar dari prediksi kita memasukkan pemain-pemain yang besar gitu ya seperti Ferrari dan juga Brandon Suneman untuk bisa melakukan bypass ke depan dengan harapan kita bisa scoring dan akhirnya berhasil. Tapi saya kira kalau melawan Vietnam nggak bisa lagi seperti itu karenanya dengan ketersediaan pemain yang ada kita harap Arkan bisa turun sehingga komposisi lapangan tengah kita ya bisa sedikit lebih stabil gitu dibanding sebelumnya. Bagaimana dengan Jens Reven? Dengan mesin gol kita, Bung Yuke, apakah Iya, menurut Anda dengan kondisi kemarin memungkinkan untuk nanti terjun di final? iya. Iya, Jens Reven kemarin sempat dipapah ya ke dalam bus gitu ya. Semoga aja nggak terlalu serius. Tapi sejauh ini sih nggak ada laporan yang menyatakan bahwa Jens Reven masalah serius. Lebih kemarin karena kram ya. Karena pertandingan 120 menit dan kelihatan sekali dia harus berlari lebih banyak dari sebelumnya sehingga itu bukan bukan tipikalnya dia sebetulnya karena dia ini kan striker murni yang tugasnya sebagai finisher tapi kemarin dia harus kerja juga ya jadi itu yang menguras tenaganya hingga akhirnya dia kram gitu semoga aja besok hari Selasa di dalam keadaan fit karena dia butuh karena kita butuh dia gitu bukan berarti penyerang yang lain nggak bisa gitu untuk diandalkan tapi memang Jens Reven kemarin sudah membuktikan bagaimana dia bisa juga bikin gol dalam situasi normal gitu ya. Oke, kalau berbicara tentang Vietnam, Bung Yuke, kita tentu ingat 2 tahun lalu ya kita kalah dengan adu penalti. Nah, kalau Anda melihat ini sama tim yang sama-sama kuat di pertahanan, apakah nanti kemungkinan akan kembali terjadi adu penalti kalau dari kekuatan kedua tim, Bung Yuke? Iya, semoga aja nggak terjadi ya, karena adu penalti itu sesuatu akhir yang sama sekali tidak diinginkan oleh kedua kesebelasan, termasuk juga kita, karena lebih lebih banyak faktor untung-untungannya gitu ya. Apalagi kemarin kan kalau kita lihat boleh dibilang kita tuh dinaungi oleh Dewi Fortuna ketika melawan Thailand sampai adu penalti, karena dari permainan kita sulit sekali. Bahkan Thailand punya peluang-peluang yang lebih berkualitas dari yang kita miliki gitu ya. Walaupun ball position kita yang kuasai, tapi kualitas serangan mereka, kemudian juga peluang yang mereka ciptakan itu lebih berbahaya. Nah, besok lawan Vietnam, saya kira yang patut diwaspadai supaya kita nggak berakhir sampai dengan mengandalkan keberuntungan, artinya kita menang bersih lah ya. Itu adalah kematangan dalam penyusunan squad, penyusunan taktikal ya, penyusunan komposisi yang pas gitu ya. Jangan sampai ada lagi pergantian yang darurat seperti yang dilakukan Gerard van den Broek di laga melawan Thailand di semifinal kemarin. Artinya harus firm nih siapa yang akan dimainkan. Kalau saya usul sih di lini belakang lebih baik dari awal Ferrari dikembalikan posisinya sebagai double stopper dengan Kadek Arel gitu ya. Karena ini dua pemain ini sudah pernah main bersama gitu dan masing-masing punya keunggulan dalam ball heading maupun juga interceptionnya. Ini bisa sangat diandalkan betul untuk partai penting seperti ini di samping untuk bertahan tapi juga untuk membantu menyerang ketika terjadi bola-bola set pieces gitu ya. Bukan berarti Kakang jelek, Kakang bagus gitu ya. Tapi ini kan lebih kepada taktikal, opsi taktikal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira di lapangan tengah ini yang sangat krusial. Semoga saja dengan asumsi Arkan Fikri dimainkan, artinya kan ada satu lagi puzzle yang kita perlu tentukan nih. Karena Robi Darwis
semoga aja kembali seperti kemarin ya bisa diandalkan sebagai penyeimbang di lapangan tengah. Nah, satunya ini gelandang lainnya itu kemarin kan Dominikus Dion ya kelihatan nggak maksimal ya, banyak Ya. melakukan kesalahan-kesalahan passing. Kemudian juga Donitri yang kemarin dicoba juga itu menurut saya tidak terlalu optimal karena memang itu bukan posisi aslinya. Kalau melawan Thailand ini sebaiknya kita firm dengan komposisi terbaik di posisi pemain masing-masing ya. Donitri di kiri, kemudian di kanan boleh Ahmad Maulana ataupun juga Buffon gitu ya. Di tengah saya kira lebih baik dikembalikan kepada apa namanya Rehan Hanan ya. Jadi Robi Darwis, Arkan Fikri, Rehan Hanan gitu ya. Karena nggak ada Tony Firmansyah. Nah di kanan itu mungkin Victor Leighton bisa dimainkan, di kiri tetap Rahmat Arjuna dan strikernya Jens Reven. Ini yang saya bisa usulkan ya mungkin dengan komposisi seperti ini. Ini kan kombinasi antara pemain yang punya pengalaman gitu ya dan pemain-pemain yang punya kecepatan dan juga Jens Reven ya yang mulai kembali menemukan kepercayaan dirinya setelah kemarin lawan Thailand bikin gol. Oke, Itu sudah sih. teruji semua ya nama-nama itu. Baiklah, semoga tactical strategy itu bisa membuat timnas Garuda Muda bisa menang tanpa Dewi Fortuna ya. Saya suka istilah itu. Terima kasih Iya, Bung betul. UK sudah bergabung dengan Prime Time News. Kita nantikan hasil terbaik besok Selasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.